Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya, aku Kevin, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018, yang saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa. Oke, pertama-tama aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di acara Serawung Mahasiswa Fakultas Biologi pada sore hari ini. Walaupun di tengah puasa, semoga semua tetap masih dalam keadaan semangat ya buat kita berdiskusi santai saja menjelang berbuka nanti. Pada sesi kali ini aku bakal coba ngejelasin ke teman-teman terkait bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja atau panitia kerja, dan nanti Mas Pandu akan coba concern untuk membahas bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Bisa di next? Oke, ini judul pembahasanku ya, proses pemilihan rektor UGM pada periode 2022-2027, karena setiap periodenya biasanya memiliki tahapan secara teknis yang sedikit berbeda. Next. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang akan aku coba jawab dari penyampaianku pada sore hari ini. Yang pertama itu terkait bagaimana proses pemilihan rektor UGM pada periode kali ini. Yang kedua itu bagaimana peran dari MWAUM atau Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM. Dan yang ketiga itu siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode kali ini. Next. Oke, sekarang kita masuk terkait proses pemilihan rektor di UGM untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sebelum aku mengajak teman-teman untuk berangkat lebih jauh terkait tahapan demi tahapan dari proses pemilihan rektor, aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwasannya proses pemilihan rektor ini diatur di dalam Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian pada awal tahun kemarin dilakukan perubahan menjadi Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Jadi dalam melaksanakan pemilihan rektor di UGM akan merujuk atau mengacu kepada dua peraturan ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang dirubah ketentuannya dari Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Sebenarnya ada beberapa perubahan teman-teman, namun sifatnya cukup teknis, tetapi hal yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya perubahan terkait struktur keanggotaan dari Panja. Nah, jadi panitia pelaksana dari pemilihan rektor di UGM itu dilaksanakan oleh panitia kerja seleksi calon rektor dan pemilihan rektor UGM yang kemudian disebut sebagai Panja. Nah, Panja ini beranggotakan perwakilan dari 3 organ di UGM. Yang pertama itu MWA, kemudian Senat Akademik atau aku sering menyebutnya dengan SA, kemudian yang ketiga itu Dewan Guru Besar atau aku sering menyebutnya dengan DGB. Nah, pada peraturan MWA nomor 3, perwakilan dari MWA itu didelegasikan sebanyak 7 orang untuk tergabung ke dalam Panja. Namun, dengan dilakukannya perubahan yang kemudian dikeluarkan peraturan MWA nomor 1 tahun 2022, perwakilan dari MWA untuk tergabung ke dalam Panja itu bertambah 1 menjadi 8. Nah, kemudian kenapa sih hal ini aku usulkan? Mungkin dari teman-teman yang kemarin hadir di acara musyawarah mahasiswa juga telah coba dipaparkan ya dan dijelaskan bahwasannya kenapa sih akhirnya naskah usulan terkait penambahan jumlah anggota Panja ini diusulkan. Nah, jadi kenapa hal ini diusulkan? Yaitu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum teman-teman. Kepastian hukum kepada MWUM agar selalu dilibatkan atau selalu menjadi bagian dari anggota Panja. Karena apabila kita menilik lebih dalam, anggota MWA yang berasal dari masyarakat UGM atau internal UGM itu totalnya ada 8. Dengan ketentuan yang sebelumnya mewakili hanya 7 orang, seringkali yang tidak dilibatkan adalah MWAUM. Karena dirasa masih kewajibannya adalah belajar dan ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila mahasiswa dapat tergabung ke dalam Panja, maka dapat mengawal secara intens bagaimana proses pemilihan rektor yang tentunya nggak bisa dipungkiri walaupun upaya politik berusaha untuk dikurangi atau dihindari, tetapi tidak bisa dihilangkan.
Dan sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang dirubah sifatnya cukup teknis, seperti untuk di tahun ini pendaftar perlu mengumpulkan video profile, kemudian perlu menuliskan motivation letter, dan juga perlu menjawab beberapa pertanyaan dalam formulir terkait riwayat hidup, yang dimana pertanyaannya itu diambil dari isu-isu yang ada di Civitas Akademika. Nah, kemudian kita masuk ke dalam terkait panitia pelaksana. Tadi aku sudah menyinggung ya terkait adanya panja. Nah, kemudian selain panja ada juga yang namanya pansel, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih yang membedakan panja dan pansel ini? Perbedaannya terletak pada keanggotaan dan peruntukannya. Nah, kalau panja tadi aku menyebutkan keanggotaannya terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM, sedangkan pansel keanggotaannya terdiri dari internal SA itu sendiri. Nah, untuk peruntukannya, Panja memiliki kewenangan untuk melakukan persiapan proses pemilihan rektor dari awal sampai akhir. Sedangkan Pansel hanya fokus untuk menyiapkan tahapan pada seleksi senat akademik. Seperti itu, teman-teman. Next. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya terkait proses tahapan pemilihan rektor di UGM. Nah, aku di sini coba membagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada secara umum dan ada secara khusus. Nah, secara umum ini maksudnya adalah tahapan yang dimandatkan oleh peraturan dan wajib ada dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian bisa menjadi pertanyaan, apakah 3 tahapan ini boleh ditambahkan? Jawabannya boleh, karena dari Panja diberikan kewenangan dapat melaksanakan hal-hal lain yang dirasa dapat memperlancar atau mendukung kelancaran proses pemilihan rektor di UGM. Seperti itu. Nah, 3 tahapan umum itu yang pertama adalah penjaringan bakal calon rektor, kemudian akan dilakukan seleksi calon rektor, dan yang terakhir itu akan dilakukan pemilihan dan penetapan rektor oleh MWA. Nah, pada seleksi calon rektor inilah nantinya pansel akan bertugas. Kalau kita lihat lebih dalam lagi teman-teman, di sini ada 2 perbedaan penyebutan ya, ada bakal calon, ada calon. Nah, bakal calon rektor ini penyebutannya diberikan apabila pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian akan disebut sebagai bakal calon rektor. Sampai yang hari ini kita ketahui ada 6 bakal calon rektor. Kemudian untuk calon rektor itu diberikan penyebutannya apabila bakal calon rektor ini telah dinyatakan lolos seleksi dari senat akademik dan masuk ke dalam 3 nama. Karena senat akademik tugasnya menyeleksi berapapun jumlah bakal calon rektor menjadi 3 nama. Nah, 3 nama ini kemudian disebut sebagai calon rektor UGM, seperti itu. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemilihan di tingkat MBA. Next. Selanjutnya kita akan melihat tahapan secara teknis ya yang dilaksanakan di tahun ini. Nah, untuk tahapan secara teknisnya itu, yang pertama terkait penjaringan bakal calon rektor, itu kemarin sudah dilakukan, di mana terdapat 7 pendaftar, yang kemudian tanggal 24 Maret sampai 6 April dilakukan seleksi administrasi oleh Panja, dan akhirnya ditetapkan 6 bakal calon rektor. Nah, kemudian satunya kemana? Satunya itu dianggap gugur karena tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Hingga akhirnya Panja hanya menetapkan 6 bakal calon rektor. Kemudian ini 2 tahapan yang telah dilalui ya kemarin. Pertama itu Forum Sarasehan Nyawiji menuju Game 1, itu kemarin telah dilaksanakan dan disediakan khusus forum mahasiswa. Dan ini merupakan salah satu tahapan atau inovasi yang baru ya, yang diberikan oleh Panja di tahun ini, di mana penyusunan forum ini melihat pada permasalahan yang terjadi karena dari 5 tahun sebelumnya itu sempat ada permasalahan kritik bahwasannya senat akademik itu subjektif dalam memberikan penilaian dan memang senat akademik tidak memperoleh informasi yang komprehensif untuk memberikan penilaian terhadap bakal calon rektor. Maka dari itu dari forum Sarasehan kemarin dengan forum yang bersifat satu arah, kemudian dapat mendengarkan segala aspirasi dari akar rumput, nah itu harapannya dapat menjadi asupan informasi bagi pemangku kebijakan yaitu senat akademik dan juga MWA.
Dan ditambah lagi kemarin telah disebarkan form juga ya terkait penjaringan aspirasi yang masuk sekitar 700-800-an aspirasi yang itu kemudian diberikan kepada anggota senat akademik atau senator untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian. Apakah isu-isu yang disampaikan oleh mahasiswa, tendik, dan sebagainya itu telah mampu dijawab dari program kerja yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor. Seperti itu. Kemudian kemarin sekali telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik, di mana sifatnya dua arah ya kemarin. Jadi di forum Sarasian kemarin kita coba menyuarakan aspirasi kita, dan di forum penjaringan aspirasi publik kemarin kita coba mendengarkan pemaparan program kerja dari bakal calon rektor, dan kita dapat melihat apakah apa yang kita suarakan dalam forum Sarasian kemarin itu telah mampu dijawab oleh para bakal calon rektor atau tidak. Dan kemarin juga telah diberikan ruang ya untuk memasukkan pertanyaan ke dalam kotak aspirasi, dan kemarin keluar pertanyaan akhirnya dari mahasiswa terkait bagaimana strategi yang dapat ditawarkan dari para bakal calon rektor dalam mengatasi permasalahan terkait pemberlakuan SPMA, pelecehan seksual, kesehatan mental, diskriminasi di lingkungan kampus, radikalisme, pembangunan fasilitas kemahasiswaan, dan sebagainya. Kemudian tahapan selanjutnya di depan adalah akan dilakukan seleksi oleh Senat Akademik. Ya, akan dilaksanakan tanggal 12 Mei, teman-teman. Nah, pada tahapan inilah nantinya kita akan melihat hasil ada yang namanya calon rektor atau 3 nama. Dari 6 saat ini, maka akan tersingkirkan 3 dan tersisa 3 nama. Kemudian setelah itu barulah dari 3 nama ini akan dibawa kepada MBA untuk dilakukan pemilihan dan penetapan. Nah, kenapa klausulnya ya di sini menyebutkan pemilihan dan penetapan? Karena dalam tingkat MBA itu akan dilakukan pemilihan secara 2 tahapan. Jadi dari 3 nama yang diberikan oleh Senat Akademik, kemudian akan diseleksi menjadi 2 nama oleh MWA, kemudian baru diseleksi kembali menjadi 1 nama, baru ditetapkan sebagai Rektor UGM. Nah, bagaimana sih tahapan proses pemilihan di MWA itu? Di MWA, tahapan proses pemilihannya, pertama itu ditamakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Nah, apabila musyawarah mufakatnya tersebut deadlock, baru dilakukan voting. Nah, dari voting itu dicari 2 nama dengan penerima voting tertinggi, kemudian baru lanjut ke ronde kedua, yaitu head to head, sampai akhirnya dimusyawarahkan lagi dulu. Jika masih deadlock, baru di voting dan dicari penerima suara terbanyak. Nah, namun apabila ketika ronde pertama atau tahap pertama tersebut hasil musyawarah telah bulat menentukan bahwasannya rektor yang terpilih adalah rektor B gitu misalnya. Nah, maka tidak perlu lagi dilakukan proses 2 tahapan tadi dan tidak perlu lagi dilakukan sistem voting. Seperti itu. Next. Selanjutnya aku akan coba menjawab terkait question yang kedua ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih sebenarnya peran dari MWM ini di dalam proses pemilihan rektor di UGM, dan kenapa kami dari mahasiswa Fakultas Biologi perlu ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah, jadi MBAUM ini berperan sebagai satu-satunya mahasiswa yang memegang hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor. Mengapa demikian? Karena memang di dalam peraturan disebutkan bahwasannya yang memiliki kewenangan untuk memilih rektor itu adalah anggota MWA. Dan di sini kondisinya anggota MWA dari unsur mahasiswa hanya berjumlah 1 orang. Jadi MWM ini satu-satunya yang punya hak suara. Nah, maka dari itu aku melihat bahwasannya MWM ini dalam memberikan suaranya harus betul-betul berdasar pada apa yang diinginkan oleh mahasiswa, sehingga suara yang dibawa itu adalah suara keinginan mahasiswa, bukannya suara keinginan individu dari MUM-nya ataupun kepentingan golongan tertentu. Seperti itu. Maka dari itu di sini aku concern ingin di tahun ini mendorong bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM. Nah, terkait bagaimana bentuk transparansi dan partisipasinya, nanti akan aku jelaskan. Dan selain itu, dengan tergabungnya MWM ke dalam Panja, maka MWM ini memiliki peranan untuk mengedukasi konstituennya, yaitu seluruh mahasiswa UGM, terkait bagaimana sih
rangkaian pemilihan rektor di UGM dan sejauh mana mahasiswa dapat memperoleh transparansinya dan dapat berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Next. Oke, sekarang kita berbicara terkait bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM. Pertama itu terkait transparansi. Jadi dari Panja itu teman-teman telah mencoba menyediakan portal sistem informasi terpadu melalui seleksi rektor.ugm.ac.id. Nah, melalui website ini, teman-teman dapat mengakses segala informasi terkait pemilihan rektor di UGM. Informasi mengenai formulir apa saja yang didaftarkan oleh para bakal calon rektor, kemudian tahun ini apa yang membedakan dari 5 tahun sebelumnya, dan kemudian profil dari keenam bakal calon rektor. Nah, itu semua sudah ada di website ini. Tapi, aku bersama dengan panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa, atau aku menyingkatnya sebagai PRTM, itu menyadari tidak banyak mahasiswa yang sering mengunjungi sebuah website. Nah, maka dari itu, kami di sini coba mengemas informasi yang terdapat dari website terkait ke dalam sebuah postingan kreatif yang sifatnya lebih mudah diserap oleh mahasiswa yang akhirnya dipublish ke dalam official account dari MEUM, baik official account di Instagram, di Facebook, di Twitter, maupun di Line, dengan tajuk Update Pilrek. Mungkin jika teman-teman mengunjungi official account dari @meum.ugm, telah ada beberapa postingan ya terkait update Pilrek yang telah dikeluarkan, seperti bagaimana informasi awalnya ada 7 nama pendaftar, kemudian akhirnya dikerucutkan menjadi 6 karena satu tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian kemarin terbaru telah dipublish terkait keenam profil dari para bakal calon rektor mengenai riwayat pendidikannya, riwayat jabatannya, dan motivasi personalnya dalam mendaftar sebagai calon rektor. Kemudian kita berbicara terkait partisipasi. Nah, dari Panja teman-teman telah mencoba memberikan ruang bagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif melalui diadakannya forum-forum penjaringan aspirasi, yang dimana kemarin dalam forum Sarasehan telah diberikan ruang forum khusus untuk mahasiswa yang menghadirkan juga seluruh anggota senat akademik, keenam para bakal calon rektor, dan anggota dari MWA. Kemudian kemarin telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik yang juga telah diberikan kuota khusus ya untuk mahasiswa, dan di samping itu buat teman-teman mahasiswa yang nggak bisa hadir secara luring telah dilakukan live melalui YouTube UGM sehingga mahasiswa dapat mengawal prosesnya, dan sampai saat ini pun teman-teman mahasiswa dapat menonton siaran tunda ulangnya pada YouTube UGM. Dan yang terpenting dan akan menjadi concern pembahasan kita pada sore hari ini adalah bagaimana partisipasi mahasiswa ini dapat diimplementasikan ke dalam pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Next. Oke teman-teman, ini mungkin sekedar informasi aja buat teman-teman yang belum tahu, tapi buat teman-teman yang udah tahu mungkin bisa menjadi reminder saja. Jadi saat ini ada 6 bakal calon rektor ya. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, dan beliau juga cukup berpengalaman ya dalam rangkaian pemilihan rektor karena tahun ini adalah tahun ketiganya mengikuti Pilrek. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang SDM dan Aset. Kemudian ada Prof. Din Darlianto, beliau juga dari Fakultas Teknik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK yang saat ini menjabat sebagai Dekan. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, beliau dari Fakultas Hukum yang saat ini menjabat sebagai dia mantan dekan ya, dekan dari Fakultas Hukum. Kemudian ada Prof. Teguh Budi Pitojo yang saat ini juga menjabat sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Hewan. Next. Oke, mungkin sekian aja ya teman-teman yang dapat aku sampaikan terkait bagaimana proses pemilihan rektor di UGM yang dilaksanakan oleh Panja. Selanjutnya,
terkait proses pemilihan rektor di UGM di tingkat mahasiswa itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Dipersilahkan. Siap, matur nuwun Beli Kevin. Mungkin aku akan melanjutkan dengan proses pemilihan. Kalau tadi Beli Kevin sudah memaparkan bagaimana proses pemilihannya di tingkat organ universitas itu sendiri, mungkin aku akan memaparkan bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, mungkin 3 topik pembahasan ya. Itu ada pertama, urgensi partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu sendiri. Kemudian nanti akan pula dijelaskan prosesnya itu seperti apa sih pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, dan juga terakhir sebenarnya siapa saja pemegang hak suara dalam pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Kayak gitu. Nah, mungkin bahasan pertama ya terkait dengan pentingnya partisipasi mahasiswa ya. Eh, Pertama, aku mencoba membaginya ke dalam 3 hal. Yang pertama, kita perlu membahas terkait dengan sebenarnya seberapa berpengaruh sih dengan kita mengawal atau berpartisipasi dalam pemilihan rektor itu sendiri. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman menganggap bahwasanya pengawalan ini sudah selesai saja sampai tanggal 20 Mei 2022 kayak gitu. Nah, terhadap pandangan tersebut sebenarnya salah karena kita dengan kita mengawal itu kita tidak hanya mengubah kebijakan untuk mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, 1 atau 2 bulan ke depan, 1 atau 2 tahun ke depan, tidak. Tapi kita mengubah kebijakan untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu penting untuk kita mengawal sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk 5 tahun ke depan itu dapat lebih berpihak ke mahasiswa kayak gitu. Nah, mungkin yang menikmati bukan kita nih, bukan kita yang ada di forum ini, tapi nanti yang menikmati mungkin teman-teman kita yang akan baru masuk UGM tahun 2022, 2023, 2024, dan juga 2025. Meskipun bukan kita yang menikmati, tapi mungkin kitalah yang bisa membantu mereka yang nanti akan join di tahun-tahun selanjutnya supaya nantinya rektornya dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada mahasiswa. Nah, kedua ya terkait dengan bargaining position, mungkin dari teman-teman Fakultas Biologi kan ada advokasi kesejahteraan mahasiswanya sendiri kan. Nah, mereka ini mungkin dulu aku juga ya kan sering bernegosiasi dengan dekanat atau bahkan rektorat. Nah, dalam mengubah kebijakan yang dinegosiasikan kepada dekanat dan juga kepada rektorat itu butuh tuh dukungan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga nanti yang di pihak rektorat ataupun di dekanat atau di stakeholder-nya merasa lebih tertekan. Oh, ternyata ini yang ingin negosiasikan kebijakan publik yang ingin diubah itu merupakan sesungguhnya keresahan mahasiswa. Nah, karena itu maka dengan mengawal dapat meninggikan bargaining position mahasiswa dalam mengubah kebijakan gitu. Dan juga terakhir ini ya lebih ke pemantauan dan pengawasan ya. Mungkin tadi Beli Kevin sudah memaparkan seperti apa pemilihan dan seleksi di organ UGM, dan aku tidak akan pertanyakan itu baik dan benarnya, tetapi mungkin manusia tetaplah manusia, maka tetap membuka tuh potensi adanya kelalaian atau bahkan worst case-nya kecurangan gitu. Nah, karena ada potensi itu, maka kita penting bagi mahasiswa untuk menjadi salah satu aktor check and balance gitu. Nah, dari aktor check and balance gimana? Yaitu adalah dengan kita ikut turut serta mengawasi dan juga memantau jikalau ada kelalaian atau kejanggalan ya. Kejanggalan atau dugaan kelalaian dan juga dugaan kecurangan, dan kalau misalkan ada dugaan tersebut dilaporkanlah kepada organ. Bisa dilaporkan kepada di Kevin mungkin, atau juga bisa dilaporkan kepada UGM itu sendiri. Kayak gitu. Tujuan terakhirnya adalah supaya nantinya rektor terpilih itu telah sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Tidak ada masalah hukum lah ibaratnya. Kayak gitu. Itu terkait dengan urgensi. Kedua terkait dengan ini ya, mungkin tadi lebih abstrak, sekarang lebih konkret lagi ya, itu terkait dengan proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri. Aku mencoba menyajikannya dalam bentuk lini masa gitu ya, teman-teman ya. Pertama itu yang telah diadakan itu adalah musyawarah mahasiswa. Nah, di musyawarah mahasiswa ini ada 21 lembaga yang hadir, yaitu fakultas sekolah yang diwakili oleh eh, LEM, DEMA, LM, BEM, dan juga lembaga yang mewakili lainnya, yang mana kemudian ada gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, dan juga ada sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh himpunan mahasiswa pasca sarjana. Nah, di musyawarah mahasiswa ini telah disepakati tuh bagaimana mekanisme pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa, yaitu adalah menggunakan sistem electoral college, yang mana nanti ada 2 forum ya.
Pertama itu adalah forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, dan juga yang kedua adalah forum tingkat universitas. Kayak gitu. Nah, mekanismenya itu dituangkan dalam suatu berita acara yang telah jelas tuh dituangkan bagaimana mekanismenya. Gitu. Nah, setelah musyawarah mahasiswa, lanjut ke serama mahasiswa acara kita di sore hari ini. Yaitu, di serama mahasiswa itu ada semacam sosialisasi peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang pemilihan rektor di UGM-nya dan pilihan rektor di tingkat mahasiswanya, kayak gitu. Nah, sosialisasi ini fungsinya adalah supaya nantinya di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, teman-teman udah tahu hak teman-teman kayak gimana aja. Dan juga udah tahu juga misalnya cara mengakses grand design-nya seperti apa, atau video daripada bakal calon rektornya seperti apa, nah udah teman-teman udah tahu. Tuh. Nah, sebaliknya di forum ini juga kami menjaring aspirasi teman-teman sekiranya ada mekanisme yang kurang sreg atau cara yang kurang sreg yang dilakukan oleh panitia pelaksana, atau misal ada satu atau dua saran yang ingin diajukan kepada Beli Kevin, nah ini di forum ini silahkan diajukan kayak gitu. Nah, setelah Serawung kita lanjut ke forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, yang mana di forum ini nantinya teman-teman akan menentukan rektor pilihan teman-teman, ya. Mekanismenya seperti apa, menentukannya itu, nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau musyawarah raya di mana semua mahasiswa mau mempunyai hak suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau misalnya menggunakan musyawarah mahasiswa di mana musyawarah perwakilan, ya, musyawarah perwakilan itu berarti diwakilkan oleh lembaga-lembaga, nah itu bisa aja. Atau misal teman-teman mau langsung voting, nah itu juga bisa gitu. Nah, tapi yang pasti adalah nanti dalam memilih, dalam proses akhirnya itu nanti dari panitia akan menyediakan suatu berita acara. Berita acara ini nanti isinya adalah supaya bisa dicatat tuh argumentasinya apa aja dalam memilih suatu rektor, yang mana nanti berita acaranya itu akan dibawa dan juga disampaikan di forum tingkat universitas. Nah, pelaksanaannya kapan? Forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dapat dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 18 Mei. Itu yang penting satu hari sebelum tanggal 19 Mei. Nah, berapa hari dilaksanakannya? Berapa harinya itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau melaksanakannya hanya tanggal 13 saja, nah itu bisa aja. Atau misalnya tanggal 13 sampai tanggal 15 bisa saja. Atau misalnya mau dilaksanakannya hanya pada hari terakhir, yaitu tanggal 18 Mei, nah itu silakan. Tetapi keputusannya harap bisa dikeluarkan sebelum tanggal 19 Mei. Gitu. Nah, setelah forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, maka ada forum tingkat universitas. Nah, suara teman-teman tuh yang tadi udah menjadi keputusan ya, tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dibawa ke tingkat universitas, di mana nanti langsung voting teman-teman. Langsung voting per lembaga, kan ada 21 lembaga ya, 21 lembaga yang terlibat itu langsung voting, suara terbanyak itu kemudian akan menjadi rektor yang akan dipilih oleh Bli Kevin di tingkat MWA. Kayak gitu, langsung voting. Tetapi pada saat votingnya itu sendiri, teman-teman akan dibacakan terlebih dahulu argumentasi serta berita acara di balik pemilihan rektor yang dipilih teman-teman di tingkat fakultas sekolah gelanggang, kayak gitu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nantinya itu ketika Bli Kevin memilih itu dapat diketahui itu argumentasinya seperti apa, rasionalisasinya seperti apa, kayak gitu kan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bli Kevin, pemilihan di organ MWA itu musyawarah dulu ya, dan oleh itu perlulah untuk diketahui pula seperti apa rasionalisasi mahasiswa di balik pemilihan salah satu calon, kayak gitu. Nah, setelah dimandatkan, setelah terpilih satu rektor itu ya, kemudian dimandatkanlah kepada Bli Kevin untuk kemudian dipilih oleh Bli Kevin di tingkat MWA pada tanggal 20 Mei itu. Nah, kemudian siapa aja pemegang hak suaranya? Pemegang hak suaranya di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dikembalikan lagi ya ke teman-teman ya. Apakah itu mau seluruh mahasiswa? Nah, itu bisa aja. Tetapi mungkin aku memberikan contoh itu ini ya, hanya BO, BSO, TOEL, LUSO, atau UKMF, himpunan jurusan, dan juga perwakilan angkatan. Lebih ke musyawarah perwakilan. Atau misal teman-teman langsung voting, nah itu bisa aja. Cuman ini hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman ya. Kemudian itu karena forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu sifatnya dimain lagi teman-teman, yang fix ya, yang punya hak suara yang fix itu adalah forum tingkat universitas, di mana yang punya hak suara itu adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, BEM atau lembaga yang mewakili,
Sekolah Pasca Sarjana yang diwakili oleh HMP dan juga gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Kita lanjut ke sesi penanggapan dulu ya. Kalau gitu ya, mungkin aku sudah dikasih tahu satu nama ini oleh koordinator klasternya. Mungkin kepada Mas Ardan Putra Saleh, tempat dan waktunya dipersilahkan. Halo, Mas Ardan. Halo, Oh halo, ya, masuk nggak suaraku? masuk masuk. Ha. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman MWA UM ya karena udah meluangkan waktunya untuk serawung ya di sini bahasanya atau alias sosialisasi pimpinan rektor ke grassroots. Dalam artinya di sini ada tingkat fakultas gitu. Nah, di sini menarik ya karena selama ini kan yang kita tahu itu kan kayak pemilihan rektor itu kan apa ya? Itu urusannya atasan-atasan gitu ya, tapi dengan pelibatan unsur mahasiswa itu menurutku itu adalah sebuah kemajuan gitu karena kalau dari kata alumni-alumni gitu ya, kata alumni-alumni itu pelibatan mahasiswa zaman dulu itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi tiba-tiba udah kepilih aja gitu dan sekarang adanya pelibatan mahasiswa itu menurutku itu sebuah kemajuan yang sangat-sangat besar gitu ya. Walaupun di sini yang sangat disayangkan adalah pelibatan mahasiswa itu cuma diwakili oleh Beli Kevin doang. Mahasiswa yang lainnya itu kayak serasa nggak ada pelibatannya secara langsung gitu. Padahal unsur utama mahasiswa, unsur utama universitas itu kan adalah mahasiswa gitu. Bukan Beli Kevin gitu. Nah, di sini harapanku dari teman-teman di sini kan karena PIC secara formalnya kan dari BEM ya. Di sini harapannya dari teman-teman non BEM gitu, entah dari mahasiswa Merdeka atau dari teman-teman KS lembaga dan teman-teman angkatan bisa kritis ya terhadap pengawalan dari mekanisme pemilihan tingkat mahasiswa ini gitu karena ya ini kan sangat-sangat berpengaruh ke mahasiswa itu sendiri, walaupun tadi seperti bilang Mas Pandu ya, walaupun mungkin untuk angkatan 2019 atau 2016 itu nggak berpengaruh, tapi kan berpengaruh banget untuk angkatan 2022 ke bawah gitu, 2021 ke bawah kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa catatan ya yang aku highlight tadi dari beberapa mekanisme tadi. Yang pertama kan adalah di sini kan semua benar-benar dilimpahkan karena kan kesepakatan di musyawarah mahasiswa kan kita memakai sistem electoral college ya artinya bottom up gitu ya. Berarti kan benar-benar full dilimpahkan ke teman-teman fakultas itu. Nah yang jadi masalah adalah di sini berarti kan di sini teman-teman mahasiswa fakultas itu kan diminta untuk secara mandiri mengakses visi misi gitu ya. Dan aku yakin nggak semua mahasiswa itu inisiatif gitu untuk mengakses visi misi dan aku lihat sendiri yang di website itu visi misinya itu kebanyakan itu secara umum kayak gitu. Secara umum maksudnya yang bargaining positionnya kepada mahasiswa itu aku belum melihat atau walaupun aku kayaknya belum riset secara mendalam ya, tapi yang aku lihat secara sekilas dari semua rektor itu semua visi misinya secara umum gitu, nggak ada yang benar-benar apa ya, yang apa ya kayak kalau kita bacanya itu kayak oh ini intuit banget sama mahasiswa gitu. Nah, gimana caranya gitu? Yang kita tahu sendiri itu karena pasti di saat masa-masa pemilihan tingkat fakultas itu aku yakin banget teman-teman mahasiswa itu pasti pada bingung gitu, milihnya siapa gitu. Dan nggak semua juga kan tadi yang gue bilang nggak semua juga yang punya inisiatif untuk mengakses visi misi gitu. Dan pada akhirnya yang ditakutkan adalah teman-teman mahasiswa itu memilih cuma berdasarkan cap cip-cup gitu. Atau yang lebih parahnya lagi kayak kasus pemilu kemarin, milih cuma berdasarkan ganteng atau enggak gitu. Nah, gimana caranya MWA ini memastikan kualitas suara dari teman-teman fakultas kayak gitu, memastikan terutama dari teman-teman mahasiswa secara umum kayak gitu. Karena kan kualitas suara di sini kan sangat diperhitungkan ya. Kalau kita cuma sekedar cap cip cup gitu aja itu gampang gitu. Mungkin hari ini juga bisa gitu. Di sini kita langsung sebat form dah teman-teman langsung isi, besok langsung ketemu dah calon apa pilihan rektornya. Cuman kan jelas itu nggak ada kualitasnya rendah banget gitu. Nah, gimana sih caranya memastikan biar mahasiswa ini terutama teman-teman fakultas itu kualitas suara yang didapatkannya itu berkualitas gitu, nggak cuma sekedar tadi, nggak cuma sekedar asal pilih. Gitu sih. Mungkin sih teman-teman itu ya pertanyaanku. Cuma nanti teman-teman dari yang unsur lain masih Merdeka dan
KS lembaga dan angkatan bisa bertanya yang lain gitu ya. Itu aja mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Oke, berarti 2 pertanyaan ya. Pertama, aksesnya dan juga kualitas suara ya gitu, betul nggak? Iya, iya. Benar. Oke. Mungkin sebelum nanti mungkin aku serahkan dulu kepada Bli Kevin, apakah ada jawaban, Bli? Oke, terima kasih Mas Ardan ya atas pertanyaannya tadi. Di sini aku melihat antara pertanyaan pertama dan kedua itu saling berkesinambungan ya. Jadi gimana sebenarnya secara tidak langsung aku menangkap Mas Ardan coba memberikan sebuah solusi untuk menjamin kualitas suara itu, maka perlu ada knowledge yang baik dari teman-teman mahasiswa sebelum melakukan pemilihan. Dan saat ini kondisinya dilihat informasi terkait program yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor tuh di dalam website masih bersifat umum lah ya, sehingga yang ditakutkan nanti para mahasiswa ini akhirnya memilih secara cap-cip-cup bukan karena memang betul-betul melihat ini loh rektor yang sekiranya berpihak kepada mahasiswa. Seperti itu mungkin aku nangkapnya. Nah, untuk memastikan kualitas dari suara yang akan dibawa nanti oleh pemegang hak suara ya, ada 21 lembaga kemarin disepakati. Tentu aku sepakat yang disampaikan Mas Ardan, perlu ada dialektika dan juga pemahaman dari teman-teman di masing-masing fakultas dalam proses menghasilkan satu nama tersebut nantinya. Yang dimana untuk dapat mengedukasi tersebut, maka perlu ada informasi yang komprehensif lah juga diterima oleh mahasiswa. Nah, maka dari itu di sini dari aku dan juga panitia PRTM mencoba mendeliver informasi tersebut melalui apa yang namanya tadi aku singgung terkait postingan dengan tajuk update Pilrek. Dan memang untuk saat ini jika kita mengunjungi website seleksi rektor itu sifatnya masih secara umum karena masih berbicara terkait bagaimana background dari keenam bakal calon rektor. Dan sebenarnya apa yang ditawarkan itu dapat kita akses dari siaran tunda ulang yang kemarin dilaksanakan. Dan di dalam waktu dekat kami akan memberikan transparansi kepada teman-teman mahasiswa terkait formulir 4 terkait riwayat hidup bakal calon rektor masing-masing bakal calon rektor yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang itu juga ada isu-isu kemahasiswaan seperti isu pelecehan seksual, kesehatan mental. Nah, itu semua ada pertanyaan di sana dan ada jawaban tertulis dari para bakal calon rektor. Nah, dalam waktu dekat, dokumen ini akan kami transparansi dan harapannya bisa menjadi bahan bacaan teman-teman juga. Bagaimana strategi dari masing-masing para bakal calon rektor itu mengatasi permasalahan di tingkat mahasiswa, tetapi di dalam dokumen tersebut tidak hanya di tingkat mahasiswa, karena ada 24 pertanyaan yang dijawab oleh para bakal calon rektor. Yang tujuannya adalah untuk menguji bagaimana ilmu dari kepemimpinan dan manajerial dari masing-masing bakal calon rektor. Karena aku juga melihat sebuah leadership itu tidak hanya serta-merta hal yang dipelajari di atas kertas saja, tapi by experience. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan yang akan mengarah seperti itu, mengarah untuk menguji bagaimana manajerial dan kepemimpinan dari keenam bakal calon rektor. Nah, harapannya dari dokumen tersebut nanti ditransparansi, informasi dari teman-teman akan lebih komprehensif lagi. Terkait background kemarin udah ada video profilnya, bagaimana motivasinya kemarin di postingan terakhir terkait update Pilrek juga memberikan informasi riwayat hidup, terkait riwayat pendidikan, riwayat jabatan, motivasi personal, mungkin sifatnya masih cukup ngawang ya, abu-abu, masih umum. Nah, dengan nanti dokumen itu diberikan transparansi, harapannya sudah mulai ke teknis lagi. Dan teman-teman bisa lagi memperoleh informasi lebih detail lagi, coba nanti menonton siaran tunda ulang dari penjaringan aspirasi publik kemarin. Bagaimana program kerja yang ditawarkan oleh keenam bakal calon rektor dan bagaimana bakal calon rektor tersebut menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Kemarin kan kalau diperhatikan ada banyak tuh isu dalam satu pertanyaan, isunya ada banyak.
Tetapi dari para bakal calon rektor diberikan waktu yang bisa dikatakan minim, hanya selama 5 menit. Nah, di sana dapat kita lihat mana saja dari begitu banyak isu kemahasiswaan mana saja yang akhirnya mampu terjawab. Dan secara logika, ketika dia uh, hanya mengambil beberapa isu, berarti dia hanya concern terhadap isu tersebut. Nah, itu bisa dicoba nanti dilihat tayangan ulangnya, karena memang kalau misalnya kita berbicara ini kontestasi politik, bukan berbeda halnya dengan hearing ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan menanyakan satu hal yang harapannya bisa dijawab secara teknis banget. Karena dia belum duduk sebagai rektor lah dan punya kebijakan atas hal tersebut. Tetapi kita dapat melihat bagaimana komitmen mereka. Kemarin itu ada beberapa calon rektor lah menjawab yang mungkin bisa ada jawaban sedikit muter dan juga hanya sebuah janji biasa. Itu dapat dilihat komitmen yang mana rektor yang berkomitmen untuk memperlakukan SPMA sederhananya dan mana yang tidak. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu sebenarnya menurutku sudah bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman juga dalam menilai lah di sana. Nah, itu mungkin terkait menjawab pertanyaan dari Mas Ardan ya. Dan tentu untuk dapat menghasilkan kualitas suara yang sama nantinya, maka terlebih dahulu teman-teman besok yang akan berdialektika dalam proses pemilihan itu perlu disuguhi informasi yang komprehensif, dan dari kami akan berusaha untuk menyuguhi informasi tersebut melalui postingan yang kami sediakan dengan tajuk update Pilrek yang biasanya setiap update pasti akan coba di-deliver ya sama PRTM biasanya ke grup-grup, ataupun aku pun secara pribadi biasanya mendeliver ke grup aliansi yang bisa diakses secara besar lah oleh mahasiswa. Nggak hanya teman-teman mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi, tetapi mahasiswa yang sebagai individu merdeka tidak tertarik dengan kelembagaan, tetapi senang dengan pergerakan juga ada kan di grup aliansi tersebut. Gitu sih mungkin jawabanku terkait pertanyaan dari Mas Ardan. Bagaimana Mas Ardan, apakah ada tanggapan? Oke, udah menjawab. Poin pentingnya di situ kan adalah arus informasi ya dari MBA. Itu poin pentingnya yang kami harapkan gitu. Mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Terima kasih Mas Ardan. Mungkin kita lanjut ya ke 2 penanya. Ini siapa nih nama aslinya nih, mahasiswa miskin nih? Monggo bisa perkenalan dulu, Mas. Halo, namaku mahasiswa miskin ya karena mahasiswa dan miskin ya. Mas mau tanya ya, ini Ya, dari monggo. puluhan ribu mahasiswa itu kita punya suara berapa persen dari total suara untuk pemilihan rektor ini? Makasih Mas. Dan ya apakah efektif itu kita? Ini maksudnya berarti di tingkat MWA gitu ya? Ya di tingkat MBA kan jelas, kan nanti kan 35%-nya itu kan yang megang bukan dari fakultas ya. Iya. Jadi nanti kalau dihitung dari 100% termasuk yang bukan dari universitas itu, kira-kira kita berapa persen gitu buat ngitung. Oke. Makasih. Oke, thank you. Mungkin Bli Kevin bisa menjawab, Bli? Oke, terima kasih Mas mahasiswa miskin tadi pertanyaannya ya. Ya, jadi mungkin beberapa dari teman-teman udah mendapat informasi lah dan juga sudah melihat beberapa postingan dari beberapa lembaga di mana untuk proses pemilihan rektor itu memang kewenangan ada di MWA dan 35% suara itu dipegang oleh Mendikbud. Sedangkan 65% itu dibagi sama rata kepada seluruh anggota MWA. Dan ini juga semua peraturannya berada di seluruh PTNBH yang ada di Indonesia, ketentuannya sama sebenarnya. Nah, kalau misalnya dibagi dengan jumlah anggota MWA itu ada 19, jadi anggota MWA total ada 19, satu rektor nggak punya hak suara, Perpanut jadi nggak punya hak suara, kemudian satu Mendikbud yang udah mengambil suara 35%, dan sisa 17 suara. Jadi 65 dibagi 17 itu jadi per orang anggota MWA mempunyai hak suara sebesar 4%. 3,8 lah, tapi kita bulatkan menjadi 4%. Dan biasanya di dalam praktiknya nanti 4% itu diestimasikan menjadi satu suara lah. Jadi Mendikbud 35% diestimasikan memegang 8-9 suara. Tapi pengalaman dari 5 tahun sebelumnya dia memegang 8 suara. Seperti itu. Nah, kemudian juga ditanya apakah suara yang dipegang oleh MBA UM ini nanti akan signifikan dalam menentukan rektor? Ya tentu jawabannya tidak. Ya sangat tidak lah jika dibandingkan dengan suara yang dipegang oleh Mendikbud dan juga jumlah keterwakilan dari dosen,
guru besar yang ada di dalam anggota MWA. Tetapi aku mengatakan walaupun MWM ini memegang suara yang sama ya dengan anggota yang lain sebesar 4%, tetapi apabila nanti suara yang dibawa oleh MWM ini betul-betul merupakan suara mahasiswa, maka dia akan memiliki nilai kualitas yang berbeda dibandingkan suara yang lain. Mengapa aku katakan demikian? Karena kita ketahui sivitas akademika dengan anggota terbesar itu ada di mahasiswa. Ketika MWM ini akhirnya melegitimate, oke, walaupun aku punya satu suara, tapi aku menyampaikan ini adalah suara mahasiswa, memilih rektor A seperti itu. Nah, ini tentu kualitasnya akan berbeda jika dibandingkan dengan anggota yang lain, karena anggota yang lain itu tidak melakukan proses hal yang sama. Jadi satu-satunya anggota yang melakukan proses sampai ke bawah batu hanya MWM ya untuk saat ini. Jadi sedangkan untuk tendik maupun untuk dosen, guru besar itu nggak tahu lah dia apa dasar pertimbangannya akhirnya memilih salah satu rektor. Jadi tidak ada legitimasi yang bisa dijamin bahwasannya suara yang dibawa oleh teknik dan dosen itu betul-betul keinginan dosen, ya aku kurang tahu lah. Nah, jadi jika proses ini berhasil dilakukan, itu nilai kualitasnya akan berbeda dan akan menaikkan bargaining position mahasiswa di hadapan rektor terpilih. Ya kalau syukur-syukur, akhirnya suara yang diberikan mahasiswa itu tersebut sesuai ya, akhirnya rektor yang terpilih. Ya jadi mungkin dia bisa lebih nyaman lah, oh berarti aku udah dapat interest nih dari mahasiswa. Jadi tinggal bagaimana aku memenuhi janji-janji saja. Tetapi jika besok rektor yang terpilih itu tidak sesuai dengan suara mahasiswa, itu akan menjadi pukulan keras sebenarnya bagi rektor terpilih. Bagaimana dia selama 5 tahun ke depan tentunya akan mengganggu hidupnya, kan pasti adanya aksi massa, ada protes dari mahasiswa, bagaimana dia bisa menarik hati mahasiswa, menarik simpati mahasiswa, agar bisa dapat berpihak kepada mahasiswa dan juga kebijakan-kebijakan itu bisa diterima lah oleh mahasiswa 5 tahun ke depan. Seperti itu. Dan juga sebenarnya terkait proses pemilihan rektor ini, harapanku tidak hanya terputus sampai besok 20 Mei pemilihan rektor selesai. Enggak kayak gitu. Tapi harapannya ini bisa menjadi pengawalan untuk 5 tahun ke depan. Jadi dengan pertama, dengan bagaimana suara yang dibawa MWM ini betul-betul suara mahasiswa, menaikkan bargaining position mahasiswa, jadi untuk keinginan perubahan sistem dari mahasiswa itu lebih realistis untuk dilakukan. Karena kalau kita cuma bermain di tataran, oke, mahasiswa cuma sekian suaranya, oke, Mendikbud cuma 35%, ini isu yang dibawa udah dari 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu. Ya udah, akhirnya mahasiswa hanya bersuara seperti itu aja. Bermain di tataran dialektika, tapi tidak yang berani masuk ke dalam. Nah, ketika ini suara MWM ini betul-betul bisa legitimate sebagai suara mahasiswa, itu akan menaikkan bargaining position mahasiswa dan itu akan lebih memberikan tekanan lah kepada di atas. Oke, kemarin kan udah ada usulan tuh bahwasannya MWM itu perlu ditambah dan naskah usulan sudah dipegang oleh pimpinan MWA dan sudah diserahkan juga kepada anggota senat akademik. Nah, tetapi ini masih ditarik ulur dengan dibuktikannya, wah ternyata MWM ini membawa suara mahasiswa loh. Wah, berarti kehadirannya dirasakan oleh teman-teman mahasiswa dan keterwakilannya dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi sebenarnya kita perlu mempertimbangkan nih untuk bisa menggulkan terkait usulan penambahan jumlah MWM ini. Ya secara tidak langsung apabila MWM ini ditambahkan jumlahnya, tentu persentase suara dalam penentuan rektor akan bertambah juga. Seperti itu. Nah ini menurutku bisa menjadi pintu awal lah. Dan juga rencanaku ke depan tidak hanya sebatas besok pemilihan selesai, tetapi perlu ada hearing awal lah. Jadi entah nanti kita terserah apakah nanti suara mahasiswa itu akhirnya akan sama dengan rektor yang terpilih nantinya. Nanti perlu dilakukan tetap hearing awal untuk menjamin komitmen rektor 5 tahun ke depan kebijakannya seperti apa. Karena kita ketahui selama proses pemilihan ini pasti semua bersifat politis lah, memberikan janji-janji manis. Nah ini komitmen ini perlu kita tagih lah ketika di hearing awal nanti tersebut, karena memang di dalam fakta integritas pun telah dituliskan. Jadi tahun ini skemanya sedikit berbeda teman-teman. Kalau di 5 tahun lalu di zaman Prof. Panut, fakta integritas itu ditandatangani ketika Prof. Panut dinyatakan sebagai rektor. Dan fakta yang terjadi di lapangan seringkali rektor terpilih menegosiasikan apa yang tercantum di dalam fakta integritas. Tetapi di tahun ini fakta integritas itu ditandatangani di awal. Jadi saat ini semua ke-6 bakal calon rektor sudah menandatangani fakta integritas. Apa isi fakta integritasnya teman-teman bisa akses di website seleksi rektor yang tadi aku sebutkan, dan di sana udah tertulis jelas bahwasannya dari rektor terpilih nantinya siap untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dan berpihak kepada mahasiswa, itu ada masuk di sana. Seperti itu mungkin tanggapanku ya terkait pertanyaan dari Mas mahasiswa miskin.
Thank you. Ya, sayangnya Gimana, kan Mas? ini ya, apa namanya, suara itu dia nggak mengenal kualitas ya. Jadi suara berkualitas atau tidak kan tetap dihitung 4% gitu. Sayangnya kan itu. Ya, itu Gimana, Mas? menjadi hal yang disayangkan juga, emang fakta yang terjadi. Tetapi balik lagi yang aku maksud tadi adalah bagaimana ini bisa menaikkan bargaining position mahasiswa ke depan. Karena kalau kita hanya cuman bertempur, hanya beradu dialektika di tataran hal ini aja nggak akan menghasilkan apa-apa. Seperti itu. Nah, harapanku ini bisa menjadi dobrakan awal kalau menurutku. Dan solusi yang bisa aku tawarkan untuk saat ini yang paling realistis adalah yang melakukan penambahan jumlah MBA-UM. Dan apakah ini sudah diupayakan? Udah diupayakan dari tahun 2020. Dan ketika awal aku naik pun aku sudah langsung masuk melakukan audiensi di dalam rapat pleno bahkan. Nah, itu sudah didorong terus, tapi kita menyadari lawan kita di anggota MBA itu bukanlah bisa dikatakan tidak apple to apple lah. Jadi kita melawan ya orang-orang betul-betul penguasa lah ya di belakangnya. Jadi kita harus cerdas-cerdas juga dalam bermain. Seperti itu. Itu sih. Menurutku dengan ini bisa menjadi dorongan sih. Kalau menurutku solusi paling konkret adalah ya kita mendorong menggolkan lagi penambahan jumlah MWM itu. Karena ini dengan ditambahkan ya otomatis persentase suara akan dikalikan 2 ataupun bahkan dikalikan 3. Kayak gitu. Gitu sih mungkin Mas. Gimana, Mas? Apakah ada tanggapan? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih, Mas mahasiswa miskin. Oh. Oke, kita lanjut ke Mas Fikri. Monggo, Mas. Oke, sebelumnya suaraku kedengaran Mas Pandu. Masuk jelas. Kemute, Mas, kemute. Oke, jadi sebelumnya makasih banget gitu dari teman-teman MWA gitu dan sebagainya udah mengunjungi fakultas biologi dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Terus aku mau bertanya, itu pertanyaan ada 2 poin. Nah, poin pertama itu sebenarnya hampir sama kayak mas-mas mahasiswa miskin tadi. Sebenarnya gini, ya pertanyaan bersama sih. Jadi kan kita tahu ya, kalau cuman satu orang perwakilan MWA tuh kayak apa ya? Kita segede ini gitu dan perwakilannya tuh segede perwakilannya cuma satu gitu. Dan tadi sudah disinggung juga sama Mas tadi tuh kalau kualitas itu ya walaupun kualitasnya bagus atau enggak itu tetap 4% gitu. Jadi mau gimana gitu tetap 4% gitu kan. Terus berkaitan dengan itu aku tadi coba iseng-iseng ngelihat gitu siapa-siapa aja sih yang dapat kursi itu yang dapat 4% itu. Terus aku lihat tadi, mohon maaf ini kayak mungkin kayak tokoh masyarakat dan sebagainya, dan bahkan aku pun harus searching dulu gitu baru aku tahu gitu, dan kayak itu tuh terlalu banyak gitu. Itu tuh berapa orang gitu untuk perwakilan yang mungkin nggak semua orang tahu di UGM ini gitu. Jadi kayak dan mahasiswa UGM sebanyak itu dan mungkin segede itu suaranya mungkin di nasional, gerakan dan sebagainya, itu cuman dikasih kuota 1 gitu. Dan menurutku tadi ya sebenarnya aku mau nanya gitu, apa sih langkah teman-teman MWA gitu dalam menanggapi hal ini. Tadi ya tadi mungkin Mas Bli Kevin udah sempat bilang gitu kalau udah ada pengajuan dan sebagainya gitu. Nah, dan tadi juga udah kalau nggak sempat bilang itu udah aturannya gitu ya, kayak semua PTNBH hampir semuanya kayak gitu kan. Nah, kalau menurutku ini mungkin saran ya atau mungkin bisa minta tanggapan gitu. Kira-kira ada nggak ya mungkin gerakan gitu teman-teman PTNBH dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalau di UGM bisa gerakin tuh aliansi mahasiswa UGM kan banyak anarko juga. Itu maksudnya kayak anak-anak tuh pasti nggak puas gitu kebanyakan gitu. Atau mungkin mereka pada nggak tahu gitu atau nggak peka atau sebagainya, aku nggak tahu gitu. Kenapa isu cuma satu orang perwakilan MWA ini nggak hangat gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi gitu. Itu poin pertama gitu terkait tadi apa yang representatif MWA di suara itu rektor. Terus yang kedua, ini sorry ya, ini mohon maaf kalau misalnya aku nggak ngikutin atau sebagainya gitu. Di sini kan salah satu calon rektor itu kan ada dekan ya. Mohon maaf ini dari dekan FKKMK kan. Nah, setauku kalau kita apa ya kayak menjabat itu tuh dan sebagainya tuh jabatan sebelumnya tuh kalau bisa kan harus lepas gitu dan sebagainya. Ini kalau yang dari calon rektor yang dari dekan FKKMK itu gimana ya buat apa ya? Mungkin apakah itu memang diwajarkan atau gimana? Mungkin bisa minta tolong arahannya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu makasih. Baik, berarti yang pertama rencana ke depan, yang kedua terkait dengan rangkap jabatan gitu ya Mas Fikri ya. Oke.
Nah, mungkin Bli Kevin bisa langsung menanggapi. Oke, terima kasih Mas Fikri atas 2 pertanyaannya ya, yang cukup kritis. Untuk menanggapi pertanyaan pertama ketika ditanyakan apakah mahasiswa nggak aware terkait adanya satu jumlah perwakilan MWA-UM ini, tentu mahasiswa udah aware, bahkan udah dari lama. Dan kalau kita tarik historisnya, bisa di-search di Google, coba cari pemilihan rektor di tahun 5 tahun sebelumnya, itu udah ada dialektika di zamannya Hikari tuh. Zamannya Hikari, zamannya Alfat, Hikari masih jadi Pidem, Alfat jadi ketua BEM, berdialektika tuh ngomongin gimana nih perwakilan, kenapa cuma 1, dan bahkan udah masuk ke dalam audiensi, dan memang audiensinya hanya sebatas pada internal UGM. Nah, sedangkan kalau kita tarik kewenangannya, statuta itu berdasarkan dari PP, peraturan pemerintah, dan kewenangan dari PTNBH ini dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau memang mau serius, itu gerakan harusnya dilakukan lebih besar untuk dapat berhasil masuk, ya mainnya ke pemerintah lagi tatarannya. Tetapi memang hal ini udah aku punya gini ya, ada emang grup terkait bagaimana forum koordinasi antara MWM se-Indonesia. Dan kita juga sudah pernah membahas terkait hal ini. Dan memang kalau kita comparekan kepada proses pemilihan rektor yang non-PTNBH, jauh lebih parah proses pemilihan rektor non-PTNBH. Kenapa aku katakan demikian? Kalau dalam proses pemilihan rektor non-PTNBH, masyarakat di internal universitasnya hanya bisa menentukan 3 nama. Yang menentukan satu nama tuh full 100% kewenangannya ada di Kemendikbud. Seperti itu. Sedangkan PTNBH karena sifatnya badan hukum dan diharapkan memiliki otonomi sendiri, nah itu maka dari itu dimasukkanlah tuh Mendikbud menjadi anggota MWA. Walaupun sebenarnya pada praktik pelaksanaannya nggak pernah tuh Mendikbud hadir di dalam proses pemilihan rektornya, tetapi biasanya didelegasikan kepada dirjennya. Dan kalau pengalaman 5 tahun kemarin, 8% suara yang dipegang oleh Kemendikbud, 8 jumlah suara yang dipegang oleh Kemendikbud itu dibagikan sama rata kepada masing-masing rektor. Tapi memang itu adalah kewajiban dari atau kewenangan dari Mendikbud lah mendelegasikannya ke siapa dan akhirnya mendelegasikan suaranya kemana. Seperti itu. Dan strategi yang paling realistis untuk dilakukan menurutku untuk saat ini adalah ya kalau kita memang mau serius mau menembak permasalahan ini, yang paling realistis menurutku adalah ya tadi bagaimana kita mendorong penambahan jumlah MWM ini, dan jumlah MWM yang menjadi 2 orang itu pada awal pembentukan PTNBH beneran terjadi. Jadi landasan secara historis juga sudah ada. Dan maka dari itu di tahun 2020 kan naskah usulannya udah ada dan teman-teman bisa akses di ugm.id/MEUM. Teman-teman silakan akses saja naskah usulannya. Di sana sudah ada analisis secara komprehensif yang dilakukan oleh tim ad hoc, yang dimana orang-orangnya juga berisikan ya pihak-pihak yang cukup sering lah dalam menyusun naskah akademik dalam sebuah peraturan. Nah, itu sih kalau secara strategi realistis ya. Dan strategi ke depan ya tadi aku sampaikan, karena naskah usulan telah diberikan dan memang untuk melakukan perubahan sebuah PP peraturan pemerintah itu tidak serta-merta MBA ingin melakukan perubahan nih, oke kita sepakati enggak, different things dengan perubahan peraturan MBA. Dan kalau kita lihat pada faktanya perubahan peraturan MBA itu kalau bertarung di dalamnya juga nggak sesederhana itu sebenarnya. Dan tetapi akhirnya di zamanku juga akhirnya udah berhasil yang mengusahakan untuk dikeluarkan satu perubahan peraturan MBA yang akhirnya berpihak kepada mahasiswa. Nah, untuk perubahan PP itu perlu dilakukan kesepakatan dari seluruh organ UGM dan sampai akhirnya baru dinaikkan kepada presiden untuk kemudian baru ditetapkan dikeluarkan peraturan pemerintah dirubah tuh statuta atau PP-nya. Nah, apakah dimungkinkan dilakukan perubahan PP? Dimungkinkan. Buktinya di UI dimungkinkan statuta dirubah. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, apakah ini bisa dilakukan segera? Nah, ini yang menjadi pertanyaan lebih lanjut. Kalau di UI bisa segera karena mungkin kita ketahui ya ada kepentingan politik di dalamnya. Nah, kalau di UGM ini ya kalau secara faktanya dan aku ketika ngobrol kepada Hukor UGM pun menyadari faktanya untuk melakukan perubahan, jangankan peraturan perubahan PP ya, peraturan di internal UGM aja itu bisa waktunya bisa setahunan lebih lah. Karena memang ada tarik-tarikan di dalamnya. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada aku, apa solusi sebagai MWM yang bisa ditawarkan dengan jumlah suara ini? Nah, kalau menurutku, solusi yang bisa ditawarkan, ya tadi, gimana, oke kita nunjukin dulu nih, bargaining position, bahwasannya dari MWM ini, teman-teman mahasiswa juga merasa diwakilkan, mahasiswa juga merasa penting, jumlahnya perlu ditambahkan di sana. Dilihat dari bagaimana mahasiswa satu suara nih untuk memilih rektor.
Nah, ini udah menaikkan bargaining position MUM jika dibandingkan selama ini. Nah, terus lebih lanjut itu bisa menjadi alasan untuk kembali mendorong mengadvokasikan, ayo segera buat PP dilakukan perubahan dari setelah UGM dan naskah usulan terkait penambahan jumlah MBA itu dapat diakomodir. Nah, ini akan menjadi pengawalan yang sifatnya continue. Dan harapannya nggak sebatas ketika kita pilrek baru kita isunya hangat hanya membahas 35% perwakilan MA cuma satu, tetapi ketika melakukan pengawalan mungkin kita semua tahu ya, nggak bisa namanya pengawalan dilakukan hanya dalam waktu setahun 2 tahun, itu tergantung isunya. Dan dalam kita melakukan sebuah gerakan juga memberikan 8 tuntutan, nggak ada jaminan 8 tuntutan di ACC. Mungkin biasanya cuma hanya 3 tuntutan atau 4 tuntutan yang diakomodir. Seperti itu. Jadi pengawalan ini sifatnya continue. Dan maka dari itu sistemnya harus dirubah. Dan maka dari itu aku pun dari sekarang juga udah menyusun bagaimana perlu ada transfer knowledge yang baik di antara MUM di masing-masing MUM agar pengelolaan isunya itu bisa berkelanjutan. Karena kalau dilihat anggota MUM yang lain itu masa jabatannya 5 tahun. Sedangkan mereka itu menyusun kebijakan ketika di awal doang. Ketika udah masuk tahun pertengahan akan sifatnya lebih mengeksekusi. Sedangkan MUM masa jabatannya hanya setahun. Jika transfer knowledge nggak baik nih dilakukan pada setiap masanya, ya akhirnya pengawalan akan mengulang dari nol lagi dan tidak tahu apa yang diperjuangkan sejak awal. Seperti itu sih. Itu mungkin menjawab pertanyaan yang pertama ya. Terus tadi pertanyaan kedua bisa aku di-remind, Mas Pandu? Pertanyaan kedua, wah aku juga lupa. Pertanyaan kedua apa ya Mas? Tadi lupa ya. Oh, yang soal calon rektor yang Oke. Oh iya, Calon rektor yang jabatan berstatus itu. sebagai dekan ya. Nah, jadi kalau kita baca peraturan teman-teman, peraturan di internal UGM itu memang peraturan terkait rangkap jabatan itu dilarang ketika dia sudah sah menduduki jabatannya. Jadi dalam hal ini kan dia masih proses pemilihan ya. Nah, selama dia masih proses pemilihan, dia kan belum sah tuh dinyatakan sebagai rektor. Nah, itu masih diperbolehkan. Makanya kalau kita perhatikan semua calon itu juga dekan. Pak Budi Pitojo dekan FKH, Bu Ova dekan FKKMK. Nah, itu dekan semua. Nah, jadi itu nggak ada masalah selama jadi proses. Memang tidak peraturan internal yang dilanggar. Tetapi ketika nanti misalnya Pak Budi Pitojo selaku dekan FKH dinyatakan sebagai rektor UGM, nah itu dia harus melepaskan tuh jabatannya. Baru dia memenuhi unsur larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur terhadap seorang rektor seperti itu. Jadi nggak ada masalah jika dia masih berstatus sebagai dekan dan sebagainya, selama itu masih proses pemilihan nggak ada masalah. Gitu, Mas Fikri. Bagaimana Mas Fikri? Oh ya, oke. Makasih banyak Mas Bli Kevin dan Mas Pandu tadi yang udah menjawab. Jadi mungkin yang poin pertama tadi apa ya tanggapannya? Ya semangat aja. Ya bisa teman-teman terus perjuangkan gitu dan sebagainya. Mungkin koordinasi di PTNBH atau nanti di aliansi mahasiswa UGM atau apa sebagainya, ya semoga berhasil gitu. Terus yang poin kedua tadi ya makasih tadi infonya, jujur itu baru tahu juga gitu kalau bisa kayak gitu. Terima kasih. Mungkin monggo teman-teman lain mungkin kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikri. Silahkan teman-teman yang lain kalau misal mau bertanya, raise hand terlebih dahulu, atau kalau nggak ada yang raise hand silahkan langsung on mic. Kalau misal malu-malu silahkan juga chat di kolom chat, bisa to everyone, bisa juga kalau misalkan malu ke aku aja juga nanti akan aku bacakan. Monggo teman-teman. Ya, monggo Mas Antoni. Apa kan chat itu? Izin bertanya, Mas. Oke, silakan. Untuk tadi itu saya ada sedikit gagal paham. Untuk total suara dari Mendikbud itu dari 35%, apakah hanya ditujukan untuk satu calon rektor atau bisa dibagi? Mungkin Bli Kevin bisa langsung menjawab, Bli. Jadi gini Mas, nggak mungkin kita lakukan pemilihan pakai sistem persentase ya. Nah, jadi cerita ini persentase ini coba dikonversikan ke dalam jumlah satu suara. Nah, jadi karena masing-masing anggota itu memegang suara 4%, jadi dianggap 4% itu sama dengan satu suara. Nah, kalau misalnya 35% dibagi 4, maka itu nilainya sekitar 8-9 lah, 8, lah ya. Nah, kalau pengalaman di 5 tahun kemarin di zaman Prof. Panut, itu suaranya kan jadi Mendikbud memegang 8 suara.
Nah, jadi dia terserahnya dia nih. Apakah mau di-fullkan 8 suara yang dipegang ini kepada salah satu bakal calon, atau dia mau bagi sama rata semua satu-satu, itu haknya Kemendikbud. Jadi 35% itu dikonversikan ke dalam satu suara menjadi memegang sekitar 8 suara lah. Gitu. Bagaimana Mas Antoni? Apakah ada yang mau di-follow up atau udah cukup jelas? Baik, terima kasih sudah paham. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Antoni. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin aku tunggu sekitar 20 detik gitu ya, sampai 5:18:20. Baik, kalau nggak ada, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, mungkin sekian ya untuk sesi tadi tanggapan, tanya jawab, dan diskusi. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu kepada Medinfo nih, Mas Naufal Ashraf. Mungkin bisa memimpin foto bersama, Mas.